Konven Pelayan Firman GKI di Tanah Papua yang dilaksanakan di Klasis GKI Temenabuan, Kabupaten Sorong Selatan, merupakan program ketetapan sidang sinode ke-18 di Waropen, sekaligus juga dalam ketetapan raker pertama sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung pada bulan Desember tahun 2022 lalu. Konven Pelayan Firman dilaksanakan dalam rangka membangun kesehatian di antara para pelayan firman pendeta, guru jemaat, guru Injil, guna pembaharuan GKI di Tanah Papua. Konven Pelayan Firman Wilayah 7 Sorong Raya yang berlangsung di Klasis GKI Temenabuan dimulai dari tanggal 6 hingga 10 Maret tahun 2023. Pembukaan Konven Pelayan Wilayah 7 Sorong Raya diawali dengan parade bersama mengelilingi jantung kota Temenabuan yang merupakan ibu kota Kabupaten Sorong Selatan. Diawali dari kantor Klasis GKI Temenabuan, duta-duta Kristus dari 9 klasis sewilayah 7 Sorong Raya. Mereka mengelilingi jantung kota Temenabuan dengan puji-pujian dan tari-tarian adat masing-masing suku di mana klasis itu berada. Wilayah 7 Sinode GKI di Tanah Papua mencakup 9 klasis, antara lain Klasis GKI Malamoy, Klasis GKI Sorong, Klasis GKI Sauyat, Klasis GKI Ayamaru, Klasis GKI Aifat, Klasis GKI Aitinyo, Klasis GKI Abun, Klasis GKI Imeko, dan tuan rumah Klasis GKI Temenabuan. Warga jemaat yang menjadi tuan rumah penempatan para pelayan firman juga turut ambil bagian dalam parade tersebut. Mereka beriring-iringan hingga masuk di gereja GKI Maranatha Temenabuan yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan konven tersebut. Hadir pada acara pembukaan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmofu bersama beberapa unsur pimpinan tinggi Sinode GKI di Tanah Papua, Ketua Persekutuan Ibu Sara Sinode GKI di Tanah Papua, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musad, Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan, beberapa pimpinan dan perwakilan OPD serta Forkopimda se-Provinsi Papua Barat Daya, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda serta pimpinan 9 klasis sewilayah 7 Sorong Raya. Hadir juga sebagai pemateri mantan Bupati Kabupaten Maibrat Dr. Bernard Sagrim. Beserta 9 klasis sewilayah 7 yang mengikuti kegiatan konven pelayan firman, terdiri dari 216 orang peserta dari klasis GKI Temenabuan, 68 orang peserta dari klasis GKI Sorong, 15 orang peserta dari klasis GKI Imeko, 58 peserta dari klasis GKI Malamoy, 23 orang dari klasis GKI Abun, 16 orang dari klasis GKI Aitinyo, 21 orang dari klasis GKI Sauyat, 13 orang dari klasis GKI Aifat, dan 46 orang dari klasis GKI Ayamaru. Yang meriah untuk persembahan dari klasis GKI Abun. Pembukaan konven pelayan ditandai dengan penyalaan obor sebagai bentuk komitmen semangat, ikatan tali persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Dalam sambutannya, Bupati Samsudin Anggiluli atas nama pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menyambut baik kegiatan konven pelayan firman dan berharap output dari kegiatan konven dapat bermanfaat bagi pimpinan umat Tuhan
dan toleransi antar sesama umat beragama dan mampu berkontribusi dalam proses pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menyambut baik pelaksanaan Konven Pelayan Firman GKI di Tanah Papua ini. Kami berharap kegiatan Konven Pendeta dapat menghasilkan sejumlah hal-hal yang bermanfaat bagi upaya pembinaan warga jemaat GKI di Tanah Papua yang mampu memberikan kontribusi bagi pelayanan pembangunan daerah Kabupaten Sorong Selatan yang kita cintai. Saya juga menyampaikan pelayan firman lebih disegarkan lagi untuk memiliki semangat dalam menciptakan nilai-nilai keimanan dalam keberagaman dan toleransi yang menjadi ciri kehidupan bergereja dan bermasyarakat serta bernegara. Senada penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya mengungkapkan, toleransi harus terus dijaga di tengah kemajemukan masyarakat. Oleh sebab itu diharapkan GKI di Tanah Papua terus bersinergi bersama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di segala sektor. Disinilah nampak dengan jelas betapa kita di tanah Papua ini, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya, selalu mengedepankan nilai-nilai toleransi yang tinggi, nilai-nilai kebersamaan sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama anak Papua. Papua pada umumnya dan tentunya juga Provinsi Papua Barat Daya ditopang oleh 3 kekuatan besar. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan adat. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan agama. Dan kekuatan yang ketiga adalah kekuatan pemerintah. Oleh karena itu, dalam momentum ini saya mengajak semua warga Sinode GKI, khususnya di wilayah 7 ini, untuk mari kita rapatkan barisan, kita satukan komitmen kita bersinergi, kita bekerja sama bersama-sama dengan pemerintah untuk memulai suatu tahapan baru, tahapan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Ketetapan sidang sinode bersifat final untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, ketetapan hasil sidang sinode 18 di Waropen yang akan disosialisasikan melalui agenda konven harus dilaksanakan semua pelayan GKI di Tanah Papua. Melalui sambutannya, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu menyampaikan, dalam kolaborasi bersama pemerintah, Sinode GKI juga telah memiliki database dan hasil kajian pendidikan yang disusun berdasarkan 23 indikator untuk mengukur pertumbuhan kehidupan umat Tuhan. Dengan tegas, Ketua Sinode Andrikus Mofu juga mengatakan, walaupun provinsi di Papua bertambah, namun gereja Kristen Injili tetap satu untuk Tanah Papua. Konven ini dilaksanakan dalam rangka pertama untuk membangun kesehatian di antara para pelayan firman demi dan untuk pembaruan GKI di Tanah Papua. Karena pada sidang sinode 18 di Waropen, kita juga telah menghasilkan ketetapan-ketetapan penting dalam gereja ini yang berkaitan dengan pembaruan itu sendiri. Saya mencatat ada 37 ketetapan sidang sinode 18 di Waropen. Di antaranya kita telah berhasil mengamandemen tata gereja dan peraturan-peraturan gereja Kristen Injil Tanah Papua. Yang kedua, pada sidang sinode 18 di Waropen, kita juga telah menetapkan apa yang disebut dengan rencana strategis pembangunan GKI, Renstra, 25 tahun ke depan, dan secara khusus untuk rencana kebijakan pembangunan GKI 5 tahun, 2022-2027. Itu sidang sinode 18 di Waropen telah menetapkan apa yang disebut dengan hasil kajian pendidikan. Hari ini kita memiliki persekolahan, belum termasuk PAUD,
TK sampai dengan SMK ada berjumlah 860. Namun bukan soalnya di situ. Soalnya ialah apakah persekolahan-persekolahan ini berlangsung dengan baik atau tidak. Itu menjadi catatan penting untuk kita. Karena itu hasil kajian pendidikan telah mengarahkan kita semua untuk bersegera mengevaluasi dan mengambil keputusan-keputusan penting dalam rangka pembenahan pendidikan kita, termasuk juga lembaga pendidikan tinggi kita. Ketika konven ini selesai dilaksanakan, dan yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, selaku pelayan firman yang notabene adalah pegawai GKI, telah menerima pencerahan, tetap juga arahan. Maka sifatnya ialah jangan bikin gerakan tambahan. Ikuti dan laksanakan. Tidak ada ruang bertanya. Karena keputusan sidang sinode adalah final untuk dilaksanakan. Kalau tadi Bapak Gubernur sampaikan dan terus meminta kesediaan dan juga tentu tanggung jawab GKI dalam ikut bersama dalam mendukung program-program pemerintah dan pembangunan. Bapak Gubernur, saya sampaikan, salah satu mungkin lembaga agama tetap juga gereja yang telah memiliki database adalah GKI. Kami telah memiliki database. Bahkan database kita dengan menggunakan 23 indikator untuk mengukur jemaat. Maka sampai dengan hal kerja ataupun tidak kerja standar apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kami telah memiliki. Gereja GKI di Tanah Papua, hari ini kita masuk dalam ruang bersama ini. Di provinsi yang tadinya 1, kemudian ada 2, hari ini ada 6, mungkin nanti besok bertambah lagi. Tetapi komitmen kita ialah walaupun provinsi bertambah, GKI hanya 1 di Tanah Papua. Pada pembukaan konven pelayan firman dilakukan dalam bentuk etnik. Ibadah etnik tidak hanya diwarnai pakaian dan tarian suku asli Papua, namun berbagai suku yang mendiami Kabupaten Sorong Selatan juga hadir dengan pakaian, tarian adat dan puji-pujian bahasa daerah mereka. Dari Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, tim liputan MVT mengabarkan.